Kemarin PSSI baru saja melakukan konferensi pers ya yang dihadiri oleh Erick Thohir dan juga Sekjen Yunus, terus juga ada Tirtek kalau nggak salah ya, yang dari Belanda yang masih ada beberapa hal yang disampaikan di situ. Kalau kita ulas terlebih dahulu, di mana satu yang disampaikan oleh Sekjen Yunus, di mana banyak kabar yang beredar, banyak berita yang beredar di kalangan AFC, di mana Indonesia itu ramai di media di Indonesia itu ramai tentang Jepang, lalu Korea, lalu Irak yang mau keluar dari AFC, sedangkan di negara-negara tersebut biasa aja tidak ada yang namanya polemik tersebut dan tidak ada wacana mereka akan keluar dari AFC. Jadi kenapa kok bisa di Indonesia sendiri rame gitu ya? Menunjukkan bahwa menunjukkan kalau saya melihat di sini adalah media mana yang menggoreng hal-hal tersebut dan bisa dikatakan mau Jepang, mau Cina, mau Korea, mau Cina, mau Irak, mau keluar dari AFC ya sudah gitu. Toh PSSI tidak pernah berstatement itu, jadi jangan seolah-olah digiring biar kita sesuai apa yang ikut-ikutan ke sana gitu. Karena ya siapa kita? Kita hanya rakyat biasa, penonton biasa, tidak punya wewenang. Yang punya wewenang PSSI itu ya Exco dan juga ketua gitu, ketum. Sedangkan Exco dan ketua itu dipilih dari voter-voter di PSSI. Voter-voter itu kan dari klub Liga 1, Liga 2, Asprof. Nah, itu sih, itu yang jadi poin-poin utama ya. Poin utama dari saya menilai di mana ya kalau mau mendesak ya lewat votersnya aja, udah simpel gitu. Nah terus ada beberapa hal yang disampaikan oleh ketum yaitu Erick Thohir, satu, pelatih baru timnas belum ada dan masih skemanya itu nantinya akan ada pembicaraan terlebih dahulu antara BTN dan juga Dirtek, lalu muncul beberapa nama, terus disampaikan ke ketum, dan ketum di Exco baru memilih lah beberapa gitu, menyeleksi dari list itu mungkin 5 atau 6 terus seleksi, terus baru diwawancara. Nah itu, eee, apa ya, tahapannya seperti itu gitu dan beliau mengatakan ada beberapa hal saya garis bawahi ya, kita mengapresiasi keberhasilan Coach Shin dan juga kita pun juga harus mengevaluasi kekurangan Coach Shin, kita pun mengevaluasi kekurangan Coach Patrick, tapi kita harus move on. Nah, pokoknya move on. Berarti bisa dikatakan Coach Shin sudah pasti tidak akan melatih timnas Indonesia. Garis bawah ya, tidak akan ya, tidak akan. Dan saya juga akan melihat di mana ya selagi ketumnya masih Erick Thohir, exco-nya masih jajarannya itu, Coach Shin tidak akan jadi pelatih gitu. Tidak akan comeback, tidak akan CLBK dengan timnas Indonesia. Dan saya menilai ya untuk Coach Shin pun ya which is good karena kalaupun beliau datang ke sini lagi, melatih timnas lagi, dengan kondisi kepengurusan masih seperti itu, kasihan juga untuk Coach Shin, itu sih. Terus, SEA Games nantinya akan target maksimal atau alias juara lagi atau mempertahankan gelar dan nantinya akan dipegang oleh Coach Indra Safri ya, Coach IS, dan di November nanti untuk FIFA Matchday tidak ada timnas senior, akan digunakan untuk timnas U23. Meskipun target kita sebagai timnas itu pengen ranking 100 dunia di akhir tahun. Ya, itu jadi catatan tersendiri buat saya bahwa getol banget pengen apa ya, juara lagi, mempertahankan gelar di SEA Games dengan kondisi seperti ini. Dengan permainan kemarin uji coba lawan India, meskipun belum ada pemain-pemain macam Mauro Zirkzee, mau Marcelino, Ivar Jenner, ya, dan mungkin pemain abroad, Dion Max dan lain-lain, saya menilai permainan Indonesia buruk, satu. Terus yang kedua juga, dengan permainan seperti itu, meskipun nantinya ada Marceng, Ivar, dan Mauro Zirkzee, tapi tidak ada chemistry dan saya pesimis timnas bisa
dapat medali emas lagi gitu, pesimis. Tapi nanti kita lihat undiannya seperti apa, terus nanti uji cobanya seperti apa. Tapi so far saya pesimis. Nah, nanti kita akan bikin video terlebih dahulu ya, squad kalau sudah ada muncul squad inti dari, squad yang didaftar untuk SEA Games itu siapa saja. Nanti kan kelihatan ya kerangkanya seperti apa. Cuman kalau saya lihat dari beberapa pemain yang dipanggil, diajakkan jauh beda dan ya arahnya akan ke situ, masih belum ada tanda-tanda bisa sebagus waktu kita bisa memenangkan gelar, SEA Games lalu ya, sebelumnya ya. Kan kalau sebelumnya oke lah, memang coach-nya sama, Coach Indra gitu. Tapi yang perlu digarisbawahi, banyak pemain-pemain yang aslinya sudah main di timnas senior, dan mereka sudah bermain dan punya chemistry, punya fisik yang oke. Jadi mempadu pak saling kolaborasinya, komunikasinya udah oke gitu. Di kiper ada Hernando, di bek tengah, di bek ada Rizky Ridho kalau nggak salah, lalu ada Dewangga, lalu ada Komang, ada Bagas, terus ya bek kanan Bagas kalau nggak salah, terus ada Fajar Faturrahman, terus di tengah itu ada yang namanya Rehanan kalau nggak salah, waktu itu di tengah ada Marcen, terus ada pula Ramadan Sananta, ada Irfan Jauhari, ya terus juga Kelly Sloyer juga kayaknya ada juga deh kalau nggak salah. Jadi saya bisa catatkan, garis bawahi waktu itu squad U23 emang sudah matang, udah sering bermain, udah dipanggil coaching juga, udah digembleng coaching, ya bisa dikatakan pondasinya itu yang membentuk coaching ya. Dan ya bisa dikatakan ya buahnya yang menuai itu Coach Indra gitu. Tapi pondasinya yang bentuk itu aslinya Coach Shin, sedangkan kondisi sekarang jauh ya. Oke, ada yang namanya Ferrari, ada yang menaikkan di Karel. Tapi kalau kita mau bandingkan dengan pemain-pemain yang sebelumnya, ada Doni Tre juga, ada Tony Firmansyah, ada juga siapa ya, Victor Detan. Ya, tapi beda gitu. Ada Arkan Fikri, tapi beda, 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 jelas beda. Secara skill, secara kematangan, secara komunikasi itu beda dengan skuadnya Rido dan juga Marceng waktu itu SEA Games itu ya. Jadi difference ya. The plus point waktu konferensi pers itu lagi adalah oh, Coach Nova sudah achieve yaitu lolos ke Piala Dunia, jadi kita apresiasi. Tapi di satu sisi waktu coaching banyak kali achievement, contohnya adalah lolos ke Piala Asia 16 besar 2024 atau 2025 2023 kemarin ya. Waktu, naturalisasinya masih Jordi, Sandy Wolsen, kan lolos 16 besar achieve Sengkang. Lalu kita lolos 8 besar Piala Asia U23 centang, bahkan kita semifinal. Ya, banyak-banyak achievement juga yang dilakukan oleh coach ini. Tapi tidak, setelah diapresiasi perpanjangan kontrak, tapi malah dipecat. Aneh gitu. Ya, coach siapa, Erick Thohir mengatakan bahwa, ya kita perlu dukung timnas U17, oke saya sepakat, kita dukung, kita apresiasi, dan kalau boleh jujur, Coach Nova lebih oke dibandingkan Coach Indra. Itu aja sih fondasinya keras, bagus, disiplin, fisik. Ya jadi, Coach Nova tidak memaksakan harus pegang bola dan lain-lain, ya kita lihat, pemain kita dan kita lihat yang namanya lawan kita seperti apa ya, lebih realistis kalau saya lihat Coach Nova ya, itu sih. Terus di satu sisi yang namanya, Pak Erick mengatakan di mana kita masih sesuai blueprint target lolos 2034. Padahal sebelumnya waktu coach PK dipecat, target kita itu Piala Dunia 2030. Terus waktu coach Shin dipecat, terus coach PK direkrut, tujuannya adalah memperbesar peluang kita lolos Piala Dunia 2026. Jadi
Politisinya kelihatan di sini gimana ada perubahan blueprint-nya 26, 30 atau 34 lolos Piala Dunia dan hasilnya blueprint itu ada nggak sih? Lebih ke situ aja sih. Kita buka-bukaan blueprint aja nanti. Itu sih. Toh kalau tujuannya 2034 ngapain kemarin Coach Indra, Coach Sintayong dipecat gitu. Satu itu sih. Apakah pemecatan beliaunya tidak pengen kalah pamor dengan Coach Shin? Karena nama Coach Shin kan selalu didengungkan di stadion ya. Tapi harusnya kalau kemarin beliau ketum para esko mengakui di depan waktu konferensi pers, saya minta maaf telah memecat Coach Shin dan jajarannya, saya mengaku salah. Itu pasti lebih gentle, tidak usah ngomong saya gentle, saya nggak usah tunjukkan aja seperti itu, pasti akan respon dari masyarakat akan beda dan juga akan mengapresiasi malah. Cuman yang anehnya ya seperti itu. Jadi itu dan saya bisa katakan apakah masuk lagi era gelap PSSI, era gelap yang namanya sepak bola Indonesia. Kita lihat siapa nanti pelatihnya, apakah punya wewenang, punya kekuatan sesuper yang namanya Coach Shin, Coach STY. Ini kan tidak bisa disetir, suka-suka dia pengen gini ya gini. Bahkan ada pemain besar ya gak cocok yang gak dipanggil gitu, indisipliner. Indonesia aslinya perlu seperti itu, cuman biasanya orang seperti itu tidak bisa diatur oleh mereka-mereka ini. Apakah mereka mau cari orang yang diatur lagi? Nah itu kita lihat seperti apa nanti ya. Jadi semakin ke sini bukannya makin baik, malah adanya penurunan. Saya tidak tahu apakah setelah konferensi pers ini akan berefek ke mental para pemain, terutama ya jelas timnas senior terutama, melihat bahwa federasinya itu mencela-mencela. Nah, kita lihat seperti apa nantinya. Jadi itu so far event terdekat itu Piala Dunia U17, lalu ada SEA Games. Kalau tidak ada perubahan ya SEA Games saya pesimis untuk bisa mempertahankan gelar. Itu nanti kita update-nya seperti apa, apakah ada yang menarik dan juga kita akan ulas.